Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden yang saya hormati dan saya banggakan, saya mewakili demonstran mau menyampaikan aspirasi rakyat. Oh iya, maaf ya, saya berpakaian seperti ini karena sebagai warga negara yang baik saya mematuhi peraturan pemerintah. Walau saya berdemo turun ke jalan, tapi saya tetap mematuhi protokol kesehatan dengan jaga jarak aman dan pakai APD seperti ini agar terlindungi dari semprotan water cannon dan gas air mata. Aduh, copot. Maaf ini habis kena lemparan batu tadi saat demo. Jadinya dol. Perihal pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, kenapa harus disahkan dengan terburu-buru, Pak? Dengan kondisi yang masih pandemi seperti ini, yang tentunya akan memancing massa untuk berkerumun dalam berdemo. Saya tegaskan mengapa kita membutuhkan Undang-Undang Cipta Kerja. Pertama, setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru, anak muda yang masuk ke pasar kerja, sehingga kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat-sangat mendesak. Apalagi di tengah pandemi, terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi COVID-19. Dan sebanyak 87% dari total penduduk bekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah, di mana 39% berpendidikan sekolah dasar. Sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor padat karya. Jadi, Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran. Oh, jadi untuk lulusan TK kayak saya akan lebih mudah mendaftar kerja, Pak. Makasih ya, Pak. Maaf, saya gak bisa ngasih apa-apa ini. Oh iya, imbas dari pandemi ini kan banyak rakyat yang di PHK atau dirumahkan. Bagaimana solusinya agar mereka bisa membuka usaha mikro kecil yang kami tahu prosedurnya rumit? Dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat, khususnya usaha mikro kecil, untuk membuka usaha baru. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas. Perizinan usaha untuk usaha mikro kecil (UMK) tidak diperlukan lagi, hanya pendaftaran saja. Sangat simpel. Pembentukan PT atau perseroan terbatas juga dipermudah. Tidak ada lagi pembatasan modal minimum. Oh, yang artinya ini akan menjadi lebih mudah untuk membuka usaha. Kalau mau buka usaha kan butuh modal ya, Pak. Modal dapat dari mana? Soalnya zaman sekarang pinjam di koperasi sulit ACC untuk cair. Dan banyak koperasi yang tutup. Pembentukan koperasi juga dipermudah. Jumlahnya hanya 9 orang saja. Koperasi sudah bisa dibentuk. Kita harapkan akan semakin banyak koperasi-koperasi di tanah air. Semoga dengan banyaknya koperasi saya bisa cari hutangan dengan mudah dan bunga rendah, Pak. Oh iya, untuk perizinan usaha lain seperti izin nelayan, peternakan, pertanian, itu apakah tetap rumit birokrasi perizinannya, Pak? UMK, usaha mikro kecil yang bergerak di sektor makanan dan minuman. Sertifikasi halalnya dibiayai pemerintah, artinya gratis. Izin kapal nelayan penangkap ikan misalnya, hanya ke unit kerja Kementerian KKP saja.
Kalau sebelumnya harus mengajukan ke Kementerian KKP, Kementerian Perhubungan, dan instansi-instansi yang lain, sekarang ini cukup dari unit di Kementerian KKP saja. Oh iya, ada banyak aspirasi rakyat mengatakan buatlah undang-undang yang dapat menghilangkan korupsi. Karena investor takut naruh modalnya apabila kasus korupsi tetap banyak. Undang-undang Cipta Kerja ini akan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini jelas karena dengan menyederhanakan, dengan memotong, dengan mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik, maka pungutan liar, pungli dapat dihilangkan. Namun, saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Saya melihat di berita gaji buruh dibayar per jam. Itu gimana, Pak? Apakah UMR dihapus? Ada informasi yang menyebut tentang penghapusan UMP, upah minimum provinsi, UMK, upah minimum kota kabupaten, UMSP, upah minimum sektoral provinsi. Hal ini tidak benar, karena faktanya upah minimum regional, UMR, tetap ada. Ada juga yang menyebutkan bahwa upah minimum dihitung per jam. Ini juga tidak benar. Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil. Untuk masalah cuti dipangkas itu maksudnya gimana ya, Pak? Adanya kabar yang menyebutkan bahwa semua cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan, dihapuskan. Dan tidak ada kompensasinya. Saya tegaskan juga ini tidak benar. Hak cuti tetap ada dan dijamin. Untuk jaminan sosial buruh dan pesangon PHK yang katanya dipangkas dari 32 ke 25 kali gaji, itu benar apa tidak, Pak? Apakah perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak? Ini juga tidak benar. Yang benar, perusahaan tidak bisa me-PHK secara sepihak. Kemudian juga pertanyaan mengenai benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang. Yang benar, jaminan sosial tetap ada. Yang dimaksud bank tanah itu apa, Pak? Fungsinya untuk rakyat apa? Keberadaan bank tanah. Bank tanah ini diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan konsolidasi lahan serta reforma agraria. Ini sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah, kepemilikan lahan, dan kita selama ini tidak memiliki bank tanah. Saya tegaskan juga bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Tidak ada. Perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan NSPK, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Ini agar dapat tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh daerah, dan penetapan NSPK ini dapat nanti akan diatur di dalam PP atau peraturan pemerintah. Selain itu, kewenangan perizinan untuk non-perizinan berusaha tetap ada di Pemda, sehingga tidak ada perubahan. Bahkan kita melakukan penyederhanaan, melakukan standarisasi jenis dan prosedur berusaha di daerah. Dan perizinan berusaha di daerah diberikan batas waktu. Ini yang penting di sini. Jadi ada service
level of agreement. Permohonan perizinan dianggap disetujui bila batas waktu telah terlewati. Maaf, saya tidak paham, Pak. Maksud masalah resentralisasi pusat itu, mungkin itu masalah pemerintah ya, atau masalah DPR? Saya kan cuma lulusan TK, Pak. Saya perlu tegaskan pula bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini memerlukan banyak sekali peraturan pemerintah atau PP dan peraturan presiden atau Perpres. Jadi setelah ini akan muncul PP dan Perpres yang akan kita selesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan. Baguslah kalau gitu, Pak. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini akan diperkuat peraturan pemerintah dan peraturan presiden ya, Pak. Yang kami harap isinya benar-benar memihak kepada kesejahteraan rakyat, Pak. Kami mohon. Kami akan selalu memantau perkembangannya. Kita pemerintah membuka dan mengundang masukan-masukan dari masyarakat dan masih terbuka usulan-usulan dan masukan dari daerah-daerah. Oh, jadi saya sebagai rakyat miskin nggak apa-apa ngasih masukan, Pak. Oke, tonton video saya, judulnya isi UU Cinta Kerja. Di video saya sebelumnya. Mungkin itu bisa jadi bahan undang-undang untuk kemakmuran rakyat dan kemajuan negara ini, Pak. Pemerintah berkeyakinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan bagi keluarga mereka. Dan kalau masih ada, jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, Bagaimana dengan beberapa isi Undang-Undang Cipta Kerja yang ditolak oleh Serikat Buruh? Dan pastinya ini bukan hoak, Pak. silahkan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK, Mahkamah Konstitusi. Kenapa harus ke MK, Pak? Seingat saya di pelajaran PPKN dulu, kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat, bukan di tangan MK. Sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan seperti itu. Oh iya, saya paham, Pak. MK kan juga rakyat Indonesia ya. Kan nggak ada MK yang berkeluarga negaraan asing. Jadi, kalau masih ada yang tidak puas dan menolak, silahkan diajukan uji materi ke MK. Jadi, rakyat Indonesia yang menjabat sebagai MK juga berwenang menentukan ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Jadi kesimpulannya, apabila ada masalah seperti ini, kita sebagai rakyat harus bijak dengan membaca dari sumber yang terpercaya, yang tidak bersifat memprovokasi. Dan apabila demo, jangan rusuh, apalagi merusak. Lagian di masa pandemi gini menurut saya kurang tepat kalau harus demo turun ke jalan. Capek, rugi waktu dan tenaga. Dan yang paling rugi apa? Kita demo 3 hari 3 malam, ujung-ujungnya tuntutan tidak dikabulkan. Dan tetap saja akhirnya harus ke MK. Lebih baik ngobrol langsung seperti ini, yang pada akhirnya juga tetap harus ke MK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Presiden.